Halo, para semut-semut yang lagi main game DN. Oke, ini kita buat video yang kedua ya. Lanjutan dari video kemarin. Kemarin itu kan kita bahas soal bangunan ya. Kita bahas soal bangunan, sekarang kita bahas soal riset atau evolusi ini. Jadi kita bahas pertama soal rapid produksi. Pertama nih, apa yang penting, yang paling utama buat kita upgrade ketika baru main? Itu pertama adalah rapid produksi. Ini yang paling utama ya. Ini. Jadi sampai yang ini aja. Oke, stop sampai sini karena resource atau sumber daya atau istilahnya bahan-bahan itu kalian susah dapat awal-awal, jadi cukup sampai sini aja. Agar fungsinya apa? Fungsi dari rapid ini itu bisa agar membuka skill ini rapid, dan ketika dia di upgrade, misal ini kan rapidnya 26%, otomatis udah nggak bisa di rapid nih. Nah, ntar kalau dia di upgrade jadi ke level 12, contohnya ambil yang kecil saja, misalnya ini kita rapid bisa gitu. Nah, terus ketika di upgrade, nah, muncul lagi jadi penuh, 75%. Jadi kalau nggak di upgrade yang ini, nanti dia itu nggak bisa ke rapid, nggak bisa kembali lagi rapidnya setelah di upgrade. Harus di upgrade ini. Yang bawah ini sebenarnya nggak terlalu perlu sih. Ini hanya menambah jumlah resource yang didapat ketika di rapid, itu nambah 20%, 25% per level tuh nambah ini 5, 15, 20, 25 dan 35. Dan ini mahal ya biayanya, 16k madu, 38.000 daun dan sebagainya. Ini nanti aja kalau udah kaya gitu kan. Kemudian setelah itu yang kedua berikutnya adalah ini ya, basic combat. Ini penting ya, awal-awal itu penting ini sampai ke sini. Jadi penuh ya, wajib penuh ini. Awal-awal level 8, base level 8, 9, 10 wajib punya ini agar bisa berburu hunt creature, wild creature atau monster di map. Monster 1 level 1 sampai level 5 itu kita bisa buru. Jadi istilahnya apa ya? Ini buat nambah resource ya. Jadi contoh mana sih monster level 5 gitu ya. Kita ambil contoh yang ini laba-laba. Ini pasir ini kan sumber daya paling langka ya. Yang istilahnya yang bukan langka sih, ngasih lebih langka madu, tapi pasirnya juga termasuk langka. Nah, ini dapat 33.000 sen. Misalnya pendapatannya itu adalah dari 19.000 sampai 33.000 untuk satu kali serang. Tapi hasilnya atau kenyataannya adalah ketika kita menyerang itu bisa dapat lebih. Cuman ini saya hanya punya level 6 ya. Contoh aja ini ya, 46.000, ada yang 50.000. Kita ambil contoh yang 6. Nah, di sini tertulis hanya 22 sampai 40. Kok bisa sampai dapat 50.000? Alasannya adalah ini, saya kasih contoh ya. Karena ini extra spoil. Jadi ada pendapatan ekstra ketika kalian menyerang monster. Kalian harus reset ini. Karena itu aku bilang sampai sini itu dari atas sampai bawah itu harus max.
Nah, itu awal-awal ya, awal-awal. Setelah itu apa? Hill development. Apa yang dicari, apa yang dicapai adalah ini. Istilahnya kalian itu nanti dapat event untuk gathering kayak macul gitu apa gimana, atau event macul di ladang, manen gitu. Nah, ini juga penting buat nambah produksi. Di sini saya belum max, saya kasih max, alasannya karena saya dalam kondisi setengah perang ya, jadi ada gangguan dari player lain yang powernya itu mungkin setara dengan saya, jadi saya harus persiapkan untuk perang, jadi saya nggak upgrade banyak. Ini yang paling penting ya bagi saya, ini adalah menambah produksi dari madu. Madu produksiku adalah 55.000, 95%, tapi kalau 100% itu 60.000. Kemudian ini sudah heal, ini nambah produksi sama produksi air, produksi lainnya, produksi madu, ini gathering daun, gathering tanah, gathering pasir. Gathering ini nggak perlu ya, ini saya saranin jangan gathering diamond, rugi, udah lama, kemudian nggak bisa pakai buff. Jadi buff gathering itu tidak berlaku sama diamond ya. Ini depot master juga bagus, cuman saya nggak punya waktu, ini belakangan aja ya, ini konstruksi ini belakangan aja. Ntar yang paling penting itu yang bagian atasnya ini ya, ini sampai bawah sini. Jadi kalau saya itu lebih suka macul daging. Ini kenapa cuma 4? Ini awalnya karena mampunya segitu waktu event dimulai, event gathering. Kemudian setelah itu saya langsung lompat balik ke basic. Jadi setelah di sini ini selesai, saya langsung lompat dari sini, kemudian sampai ke .g teknik. Jadi saya langsung lompat sampai ke sini agar saya bisa menyerang monster level 6 sampai 10 dengan mudah karena dapat buff attack, defense 40-40. Juga ini untuk mengurangi jumlah yang terluka ketika menyerang monster gitu. Oke. Tapi sebelum itu ya, ini saya perlu jelasin bahwa bangunan Fungi Evolution ini perlu untuk di-upgrade minimal ke level 8 ya. Ke level 9 agar kecepatan evolusinya nambah jadi 45%. Kenapa saya masih level 6? Karena saya itu ini ya lagi fokus upgrade ke level 18 gitu. Kemudian selanjutnya setelah basicnya selesai sampai ke .g teknik, yang ini itu nambah buff untuk ketika kita menyerang level 11 dan 15. Ini terakhir ya, soalnya menyesuaikan dengan kekuatan dari pasukan kita ya, pro unit apa. Itu kalau untuk level 10 ke atas itu kita butuh setidaknya kekuatan 300k ya. Ini masih 100k. Kita perlu kekuatan 300k atau sekitar kurang lebih ya 100.000 pasukan T6 gitu. Kurang lebih ya. Kemudian lanjut saya langsung lompat ke Mars Unit 1. Kenapa Mars Unit 1 bukannya Pro Unit? Alasannya adalah lebih murah Mars Unit 1. Misal kita contoh ya, secondary leadership 100, 800, 600. Coba kalau kita lihat yang Pro, nah ini 200, 800. Otomatis ini lebih mahal daripada yang
Mars unit 1 daripada yang Pro ya. Tapi bagi rider wajib yang Pro dulu daripada Mars unit 1, karena Pro unit untuk rider itu penting agar ketika menyerang musuh bisa mengambil lebih banyak madu. Karena hanya Pro unit dari rider yang bisa dapat madu ya. Ini Pro unit. Nah, ada keterangan di sini tuh. Header class aktif. Oh, ini ya, beda ya. Kalau rider ini di sini tertulis bisa dapat madu ketika nyerang musuh gitu. Kemudian ada Pro unit, ada Mars unit 2, nanti ada muncul Mars unit 3 lagi, maksimal sampai Mars unit 3 gitu. Oke, kita lihat ini sampai di sini ya harusnya ya. Cuman aku lagi fokus upgrade level 18. Jadi resource-nya aku nggak pakai buat reset dulu. Ini fungsi misal nih kalian bertanya-tanya kan, kok pasukannya nggak bisa ditarik ketika diluncurkan gitu, misal nggak sengaja tuh nyerang orang gitu kan, misal nyerang orangnya jauh sampai sini tuh. Mana orang? Misal ini nyerangnya jauh sampai 30 menit, aduh lama tuh, mending saya kembaliin gitu, saya recall. Kita ambil contoh, kita serang monster. Nah, ini kan ada speed up, nanti juga ada recall gitu, istilahnya ada perintah buat kembali, buat recall. Terus buat dapat perintah kembali itu butuh reset ini ya, trop recalling dan item recall. Item recall nanti ini akan saya jelaskan lebih spesifik di video selanjutnya mengenai fungsi-fungsi item ya. Ini item recall ini belum saya beli. Ini ada di store aliansi. Nah, ini namanya trop recalling. Ini harganya 10.000 item aliansi. Kemudian pengen nih biar jalannya semut kita di map itu cepet, berarti kita harus upgrade ini Mars Speed, tapi harus pakai itemnya apa? Itemnya Mars Speed. Mars Speed itu kayak gimana? Coba ini speed up, go to, ini ya, di sini aja, inventory, store, war. Ini ada Mars Speed 25, Mars Speed 50. Jadi kecepatannya nambah 50% untuk satu kali jalan. Ingat, untuk satu kali jalan. Jadi mahal, itu cuma untuk pas perang aja. Jadi kalau nggak perang besar nggak usah dibeli, mahal, rugi. Kemudian ini ya, nanti ini bahan buat kalau mau buka slot ketiga. Ini slot kedua ya. Slot kedua yang dimaksud adalah slot kedua ini, buka ini. Jadi ini slot 1 semut sudah open, slot 2 mau di open, syaratnya secondary leadership. Kemudian slot 3 apa syaratnya? Syaratnya ini paling bawah tuh. Wah, 10 dan harganya mahal nih. 3 juta, 1,4 juta 300. Nah, ini harus 10, ini mahal nih. Nanti kurang lebih habisnya itu puluhan juta resource ya. Yang bukan resource-nya yang susah, kebanyakan tuh speed up-nya, karena biasanya itu kalau sudah sampai level 8, level 9 gitu kan, ini itu biasanya sampai 1 hari tuh. Satu kali resetnya 1 hari itu banyak banget ngabisin speed up. Nah, ini Pro Mars unit 1, Mars unit 2 ini sama semua ya, hanya bedanya itu beda-beda
beda mobil aja sih, beda semut gitu, tapi intinya sama ya, fungsinya sama. Kemudian solder railing, ini itu riset khusus untuk nambah apa ya, kayak kecepatan atau kemampuan menyembuhkan pasukan kita yang sakit atau yang terluka ketika menyerang gitu. Ini buat buat ngurangin harga dari ketika kita nge-heal gitu. Misal nih healing pole, misal harganya nih sekitar 5.000 daun, 2,6 ribu pasir. Nah ini kalau dikurangin nanti, kalau pakai riset ini ntar nanti dikurangin 3%, kalau maksimal 30% gitu. Jadi yang kita bayar itu dari 5.000 turun jadi kurang lebih 4.000-an, 3.000-an gitu. Ini itu nambah increase healing population. Jadi bisa lebih banyak yang bisa disembuhkan dari populasi dari ini ya. Jadi kan ini kan yang bisa disembuhkan cuma 30.000 kapasitasnya. Itu nanti bisa ditambah, gimana caranya ya, di sini dinambahin. Di sini penting ya, tambah 100% tuh wah keren. Tapi nanti setelah level 19 saja biar aman gitu. Karena kita itu harus berkembang ke level 19. Siapa yang level 19 duluan, dia yang menang ya. Karena dapat ini pasukan level 7. Itu sakit banget, serius. Ini kemudian nambah kecepatan dari penyembuhan. Ini nambah bangunan ya. Jadi bangunannya itu nambah. Bangunannya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nanti kalau skill ini riset ini ntar nanti nambah 1 jadi 7 gitu. Nah, kemudian ini meningkatkan banyak, ini hampir sama ya. Ini sama ini itu sama ya. Ini dalam persen dan ini dalam jumlah 2.000 sampai 50.000. Kemudian ini increase population death, conflict, injure when fighting. Ini bagus ini. Jadi misal nih dapat 15%. Misal kalian nyerang musuhnya sakit atau terluka 100.000. Kalau kalian upgrade ini dari 100.000 yang terluka, maka 15%-nya mati. Dalam artian 15.000 pasukannya mati. Nah gitu. Jadi banyak kan kalian ketika nyerang orang itu, kok dia cuma terluka gitu, kok dia cuma sakit, sementara pasukan kita mati, dia cuma sakit doang. Nah pakai ini kalian bisa membunuh pasukan musuh 15%. Kemudian ini bisa menyembuhkan pasukan kalian. Jadi misal pasukan rumah sakit kalian penuh, nah ini masih ada kesempatan 20% agar kalian itu bisa tetap menyembuhkan atau menampung semut yang terluka gitu. Ini penting juga. Oke, selanjutnya adalah basic militer. Ini itu buat nambah skill ya. Apa ya namanya, kayak pertempuran juga, tapi lebih tepatnya ini kayak menambah kecepatan produksi semut. Kayak ini menambah kecepatan ketika produksi carrier, shooter, kemudian guardian. Nah ini nambah kokon ini fungsinya buat menambah kapasitas dan kecepatan pelatihan semut atau pasukan gitu. Kemudian ini ada sama lagi sama kayak atas ya, nambah kecepatan, kemudian energik. Ini juga nambah buff. Ini bagus ini, nambah buff darah atau health dari pasukan kita 15%. Ini semua ya, shooter, carrier, dan guardian itu darahnya nambah, atau lebih tepatnya defense-nya.
Di sini nggak defense itu hampir sama dengan darah. Jadi kemudian ini increase yang bisa di heads ya, atau menambah jumlah heads. Heads itu apa sih? Yang pernah yang saya bilang dulu itu adalah ini ya, kapasitasnya kan hanya bisa ini aja yang bisa di heads kan hanya 600. Nanti kalau di basic militernya di upgrade, yang ini yang versi Guardian itu bisa nambah sampai 2000. Jadi totalnya yang bisa dilatih adalah 2600. Dan yang paling penting adalah ini, fatal attack. Jadi ketika kita menyerang musuh, ini bisa membuat musuh itu mati ketika kita serang gitu. Oh, ini hampir sama dengan Soldier Healing ya, Fight Alone. Oh, ini kebalikannya dari yang tadi ya. Ini membuat pasukan yang mati berubah menjadi sakit, sementara yang ini membuat pasukan sakit menjadi mati. Nah, ini ketika defense ya. Ini posisi defense, bukan serang ya, sorry. Yang ini posisi nyerang, dan ini posisi defense. Kemudian Guardian End, ini adalah buff untuk Guardian. Ini buff untuk shooter, ini buff untuk carrier, dan ini untuk serangga gitu. Ini penjelasannya kalian jangan dulu ya, jangan dulu upgrade ini yang mahal, soalnya selain mahal, speed up-nya terbuang-buang gitu. Nanti level 19 aja, level Queen 19, baru kalian reset ini ya. Mahal sekali, serius mahal. Nanti setelah Mars ini sekunderinya kebuka, kemudian pro unit sekunderinya kebuka, langsung ke pro unit tertial leadership, kemudian Mars tertial leadership, baru yang lain ya. Tapi kalian juga bisa utamakan ini ya, setelah ini leadershipnya yang kedua selesai, kalian juga bisa mix ini selesain sampai 100%. Nah, ini nggak usah, biarin aja, ini biarin aja. Kemudian langsung ini juga 100%. Ini juga 100%. Oke. Ini belakangan karena mahal ya. Nah, kemudian insect dulu ya. Insect ini ya lebih tepatnya ini nambah ya, expansion, nambah extra building nest yang bisa, jadi kita bisa heads ini nambah yang bangunan ini 1, 2 kan, nanti nambah 1 lagi gitu ya. Jadi banyak. Kemudian ini nambah kecepatan dari produksi yang ini. Kemudian Heads Master nambah kecepatan dari ini ya. Dari heads ini kan ada waktunya itu 14 jam. Nah, nanti nambah kecepatan itu mungkin jadi ngurang waktunya gitu, jadi 13 jam, 12 jam. Kalau ini nambah extra terminefarm, nambah ini ya, jumlah ini. Kemudian ada recycling, ini reduce cost. Jadi pas mengurangi biaya ya, biaya dari ini ya, biayanya mahal tuh, nanti dikurangi biayanya gitu. Kemudian ada fooder saving, ini cost yang ini ya, yang ini dikurangi, kan biasanya membutuhkan 100.000 madu. Nah, kalau kita reset ini berkurang berapa persen, itu 20%, berarti berkurang jadi 80.000 madu. Nggak terlalu penting. Ini ini bagus ya. Jadi menambah cell from butstring. Jadi nyerang ini butstring. Ini nanti nyerang monster ya.
monster di map gitu ya. Monster di map kita serang, nanti kita dapat ini ya, insect fodder ya. Insect fodder kita dapat ketika membunuh monster di map, tapi mahal ya. Nanti aja ini buat satu aja gitu sudah 500.000, belum lagi kalau 20 mungkin puluhan juta ya. Kemudian ini larva grow adult over 1 star. Jadi ini mahal banget ya, dan lama ya, 5 hari. Ini itu nambah bintang ya, bintang. Jadi kan kalau kita hatch kayak apa namanya, pet gitu atau insect, itu nambahnya jadi bintang 1. Nanti kalau kita reset ini jadi jadinya bintang 2 gitu. Wah, ini udah lewat dari 20 menit nih. Aduh. Oke, nanti Guardian N ini buff semua ya isinya ya. Ini belakangan ya, nanti aja gitu, nggak usah terlalu. Yang penting ini saja sih. Tapi nanti ini kalau sudah level 19 ini penting buat enchanted ini, buat nambah kekuatan dari pasukan ya. Ini lihatnya di mana? Nanti lihatnya itu di sini ya. Nah, di sini ada pilihan tuh. Nah, bintang ini enchanted ini. Nah, ini kan. Ini belakangan ya, nggak usah terlalu difikirkan soal itu. Yang ini shooter and shoot guardian carrier itu nggak usah. Nanti belakangan itu kalau sudah level 19. Yang pertama, yang utama ini sedikit saja sampai sini. Kemudian ini sampai sini. Sampai sini yang utama, yang pertama. Kemudian ini sampai sini, ini juga bisa. Baru Mars unit, second, pro unit, second. Kemudian langsung lanjut ini sampai penuh 100%. Kemudian pro unit 100%, Mars unit 100%. Sisanya itu kalian mix. Ini juga bisa sampai second, ini sampai enchant, dan ini juga sampai enchant, dan insect nggak usah ya, nanti belakangan sekali insect ini. Oke, sampai situ dulu video kita kali ini, keterangan tentang reset dan beberapa hal yang perlu kalian tahu tentang evolusi, mana yang penting, mana yang nggak terlalu penting. Dan waktunya juga lama, resource-nya juga banyak. Oke, nanti next video aku bakal ngejelasin tentang item-item ya, fungsi-fungsi item gitu. Kemudian ada juga aku jelasin tentang benefit, tentang event gitu. Tapi kita selesain mungkin item dulu, karena itemnya banyak ya, fungsi-fungsinya gitu, sama di store juga banyak. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini menambah wawasan kalian tentang game ini agar kalian bisa mempersiapkan diri dan bersaing, nah, gitu. Oke. Selamat berjuang para semut. Bye bye.